Oke, kembali lagi kita berjumpa di channel Kak Erni. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diraih, yang sudah kita nikmati ya dari perjuangan para pahlawan. Negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kemerdekaan negara Indonesia itu tidak didapat dengan mudah. Banyak tokoh pahlawan yang berjuang untuk melawan penjajah demi tercapainya kemerdekaan negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Mengapa? Karena Bung Karno sendiri pernah mengatakan, bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jadi, kita sebagai generasi muda saat ini, terutama kita yang hanya tinggal menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dulu kan para pahlawan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, sekarang sudah merdeka, berarti tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita miliki, kemerdekaan negara Indonesia. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, yang harus kita lakukan untuk menghargai perjuangan para pahlawan, ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menerapkan dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu menjadi ideologi bangsa dan merupakan hasil dari interpretasi kepribadian bangsa Indonesia. Makanya nilai-nilai Pancasila itu harus senantiasa diterapkan. Nah, contohnya perilaku yang bisa kita lakukan untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu misalnya toleransi, ramah, sopan, dan santun, dan masih banyak lagi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter bangsa. Kemudian yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Maksudnya bagaimana? Ya, kita misalnya kalau ada demo kita tidak anarkis ya, seperti itu. Melalui cara yang tepat ya, secara demokratis ya, tidak anarkis. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu tadi ya, ada toleransi, kemudian tidak membeda-bedakan, saling menghormati ya. Yang keempat, toleransi dalam keberagaman. Nah, Indonesia kan terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan bahasa, agama ya. Jadi kita harus toleransi. Karena di dunia ini tidak ada suku yang lebih baik, agama yang paling baik, semuanya sama, semuanya baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan sikap separatisme atau sikap memisahkan diri dari NKRI. Maksudnya bagaimana? Kita tidak peduli dengan negara. Misalnya negara mengeluarkan aturan apa, kita tidak peduli, tidak mau mengikuti aturan tersebut. Jadi seolah-olah kita itu memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mencapai kemerdekaan di negara Indonesia yang memiliki berbagai sudut pandang, suku, agama, ras, budaya ya.
eh, bangsa Indonesia itu memiliki satu kesepakatan, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi Indonesia merdeka itu karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri, karena bangsa Indonesia kan terdiri dari Sabang sampai Merauke ya, dari beribu-ribu pulau, dari banyak sekali budaya, banyak sekali agama ya. Jadi untuk mencapai kemerdekaan harus ada persatuan dan kesatuan. Nah, Indonesia bisa merdeka, jadi Indonesia bisa merebut kemerdekaannya karena adanya persatuan dan kesatuan. Dari mana? Dari segala perbedaan yang rakyat Indonesia, yang bangsa Indonesia miliki, ada suku, ras, agama tadi. Kuncinya itu. Jadi kunci Indonesia merdeka adalah persatuan dan kesatuan. Nah, dari tadi kan kita baru membicarakan tentang persatuan dan kesatuan. Sebenarnya itu persatuan itu apa toh? Nah, persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, inilah nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh para pahlawan terdahulu untuk merebut kekuasaan atau merebut Indonesia dari penjajah, karena mereka bersatu ya, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus mampu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini adalah salah satu cara kita agar kita bisa mengisi kemerdekaan ya. Yang pertama, ini adalah manfaat menjaga persatuan dan bangsa Indonesia ya. Yang pertama, manfaatnya terciptanya suasana yang aman, damai dan tentram. Lah, kalau tidak ada yang mengusik perbedaan ya, misalnya suku A itu lebih baik dari suku-suku yang lainnya, seperti itu. Nah, itu kan suku yang lainnya kan merasa terganggu ya. Nah, nanti bisa terjadi perpecahan. Makanya kalau kita menyadari diri bahwa Indonesia itu, semua suku di Indonesia adalah sejajar ya, sama, tidak ada hierarkinya, maka ya semua kan baik-baik saja, maka rakyat akan merasa aman, damai dan tenteram. Yang kedua, keutuhan dan keamanan NKRI selalu terjaga. Nah, ini juga ada sangkut pautnya tadi ya. Yang pertama, suasana tentram tadi. Kalau kita mampu untuk bertoleransi, ya sudah, kita tidak membutuhkan keributan ya, sehingga tidak ada perpecahan, Indonesia akan selalu utuh. Nah, yang ketiga, memperkuat jati diri NKRI. Nah, NKRI itu tadi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena satu ya, kesatuan, negara kesatuan. Jadi kita menyadari bahwa kita sebagai warga negara itu adalah satu, walaupun kita berbeda-beda, seperti itu. Yang selanjutnya, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dari dalam dan luar negara. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kita tuh harus tetap solid. Jadi dari luar pun ya, dari luar negara Indonesia ada masukan atau doktrin-doktrin yang ingin memecah belah Indonesia, seperti itu. Jadi kita harus berpikir secara kritis ya, selektif untuk menerima kabar yang kita dengar ya, seperti itu. Karena terkadang ketika kita menerima informasi itu kan bisa mentah ya, mentah maksudnya diterima mentah-mentah, maksudnya tidak dipikirkan dulu benar enggak ya, hoax atau enggak ya. Nah, seperti itu. Kemudian terciptanya masyarakat yang hidup gotong royong dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Kita saling membantu apabila ada orang lain membutuhkan, seperti itu. Jadi tidak ragu untuk membantu. Nah, kemudian menjaga kerukunan antar masyarakat Indonesia. Ya, kita saling menjaga.
Caranya dengan mana? Bagaimana? Yaitu tadi toleransi. Mengapa perlu ada toleransi? Ya karena memang kita semua itu sama ya, kita itu sederajat ya, seratanya, jadi tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama, semuanya baik, jadi tidak ada yang paling baik. Nah, dari perbincangan kita yang panjang tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kunci sukses menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah toleransi ya, hidup toleransi, menyadari bahwa kita semua itu sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang paling baik, kita semuanya baik, seperti itu. Oke, demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Segala kekurangan saya mohon maaf dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.